Teman-teman, selamat jumpa lagi di channel saya Indofili. Saat ini saya sekarang lagi berada di Wissahickon Valley. Wissahickon Valley ini adalah suatu lembah atau di daerah bukit-bukit itu di pinggir kota Philadelphia. Sebenarnya nggak jauh dari kota Philadelphia. Kalau saya dari kota Philadelphia ke sini cuma naik sepeda aja, menyusuri ada sungai yang dulu saya posting itu di video saya, namanya Schuylkill namanya susah, Schuylkill River atau sungai Schuylkill yang ada di tengah-tengah kota Philadelphia, yang membelah kota Philadelphia atau kota di Center City. Nah, saya dari rumah menyusuri sepanjang sungai itu, nyampe lah di sini, di lembah ini. Ini sangat sejuk sekali di sini, dan ini adalah tempat idola saya. Maksudnya bukan tempat maksudnya yang paling saya sukai. Selain di Center City, saya mesti cari udara segar, cari free oksigen di sini ya. Di sini sangat indah, apalagi waktu musim seperti ini, yaitu musim fall atau musim gugur. Nah, di belakang saya itu ini ada kayak sungai kecil, ada batu-batuan juga. Nah, kamu bisa lihat ini ada batu-batu di sini ya. Di sana kayak ada jembatan sungai di atas jembatan itu ada kayak di atas itu ada orang-orang naik sepeda sambil lari-lari begitu. Nah, di belakang ini juga ada sungai kecil yang mengalir kayak sungai di gunung-gunung itulah, ada air terjunnya begitu. Nah, itu sungainya kecil sampai ke sana, bisa lihat apa itu. Nah, di sana itu, di depan saya itu ada itu. Nah, ada jembatan juga. Warna daun-daunnya itu sangat indah kalau musim-musim begini. Ada warna kuning, merah, orange. Ya, ini biasa favorit kita kalau musim gugur ya di sini. Terutama di daerah-daerah yang mempunyai 4 musim itu. Banyak daun-daun yang berguguran. Istilahnya itu foliage ya, daun-daunnya itu daun namanya pine, itu pohon pinus itu, pokoknya indah lah. Nah, ini nggak cocok buat orang pacaran, nanti terlalu manis untuk dilupakan. Katanya slang, terlalu manis ya teman-teman. Ini begitu indah, sejuk di sini. Nah, saya kepingin membuka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang video saya, yaitu yang tentang jejak imigran itu, tentang bagaimana masuk Philadelphia atau masuk ke Amerika, bagaimana bisa bekerja di sini, bagaimana cara masuknya, bagaimana mendapatkan visanya atau bagaimana, macam-macam ya. Kemudian yang di Kensington, video saya yang di Kensington Avenue itu yang banyak sekali penontonnya, sudah 30 ribu lebih lah pokoknya itu. Itu banyak sekali. Itu kok bisa sih pemerintah Philadelphia atau pemerintah Amerika Serikat membiarkan seperti itu? Banyak narkoba, banyak pemakai narkoba kok dibiarkan sekali. Kalau di Indonesia sudah ditangkap habis-habisan itu. Nah, itu
Terus obat apa yang dipakai kok sampai apa nungging-nungging jungkel-jungkel gitu orangnya gitu. Nah, itulah saya sampai bingung mau jawabnya dimulai dari mana gitu. Jadi pertama mungkin yang saya bisa jawab tentang sedikit ya. Saya berjanji kok, saya akan bahas tentang masalah-masalah itu secara detail nantinya. Yaitu ini saya hanya memberikan sekilas saja tentang misalkan masuk Amerika, kemudian bisakah dapat kerja atau bagaimana gitu ya. Nah, ini yang saya jawab adalah yang berdasarkan pengalaman atau berdasarkan yang saya lihat sehari-hari selama saya berada di Philadelphia ini, dan teman-teman sharing pengalaman juga dengan teman-teman yang ada di Amerika Serikat ini, di berbagai state ya. Ya, untuk yang pertama kita bahas, saya jawab ya. Ya, untuk yang pertama saya jawab yaitu tentang masuk Amerika. Bagaimana sih masuk Amerika, terus bisa nggak bekerja di sana? Nah, untuk masuk Amerika ini banyak sekali cara, jadi banyak jalan istilahnya itu. Ada yang melalui sebagai turis atau wisatawan, kemudian ada melalui sekolah, ada melalui pertukaran pelajar atau pertukaran pekerjaan misalkan tuh. Ada juga yang melalui sponsorship. Sponsorship itu macam-macam, yaitu ada yang disponsori dari pekerjaan, memang dibutuhkan oleh pekerjaan ini, ngelamar diterima di pekerjaan di company Amerika, atau sponsorship karena family. Jadi misalkan ada keluarga mensponsori anaknya atau bapaknya begitu, atau melalui perkawinan, jadi tunangan, terus istri atau suaminya seorang Amerika yang disponsori bisa di sini. Nah, itu macam-macam. Jadi tapi yang kebanyakan bukan hanya orang Amerika saja, maksud saya bukan hanya orang Indonesia saja yang masuk, yang kebanyakan menggunakan cara ini. Seluruh orang dari negara manapun yang berada di Amerika, yang sampai sekarang stay di sini, itu kebanyakan menggunakan cara 3 ini rata-rata ya. 1, wisata, kemudian sebagai pelajar, kemudian sebagai pertukaran student exchange atau pertukaran pelajar atau magang lah istilahnya begitu. Nah, yang banyak sekali yang sudah orang-orang seluruh dunia, misalkan dari Meksiko, dari ya apa-apa itu kan. Kalau Meksiko itu kadang-kadang kita nggak ada dokumennya. Mereka karena di perbatasan jadi masuk secara itu aja, secara tidak resmi, bobol, lompat pagar ya itu. Jadi kalau yang di lain-lain negara, misalnya bukan Meksiko, yang lain-lainnya, yaitu ya pasti melalui bandara, yaitu dia menggunakan visa turis atau wisatawan. Itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang. Kemudian setelah bisa masuk di sini ya ada yang pulang, ada yang mau tinggal di sini mencari pengganti uangnya dulu. Rata-rata begitu, karena yaitu ya untuk nambah sangu lah istilahnya itu. Dia kerja di sini, dan kok bisa kerja? Bisa saja, karena ada kerja yang bersifat resmi dan kerja yang tidak resmi. Yang tidak resmi ada yang bayar pajak dan ada yang tidak bayar pajak. Jadi itu bisa dilakukan di sini. Banyak sekali orang-orang yang kita namakan orang imigran atau orang yang berpindah dari suatu negara ke negara lain ya, yang kita sebut sebagai imigran, tinggal di suatu negara lain. Itu
yaitu melalui dulu wisata, kemudian ketemu orang di sini, kemudian seneng dan terjadilah perkawinan, jadilah resmi di sini. Makanya banyak orang-orang yang menilai, menghujat, wow, nggak bagus untuk menjadi ini, kalah nggak resmi karena bagaimana itu kurang bagus gitu. Nah itu sebenarnya juga nggak ini. Semua kadang-kadang orang itu kan nasibnya beda-beda. Memang pertama nggak resmi, tapi nanti siapa tahu di sini menjadi orang resmi juga begitu. Itu kan jalan menuju Roma istilahnya itu. Jadi itu menjadi seorang turis itu mendapatkan visa turis itu banyak sekali kriterianya. Untuk menjadi pelajar itu juga banyak sekali, jadi kriterianya ada persyaratan macam-macamnya. Jadi kalau diterangkan di sini sangatlah ini mepet ya, sedikit waktunya. Saya ingin lebih detail lagi, saya terangkan tentang bagaimana cara masuk ke Amerika dengan berbagai macam cara, misalkan ya, ada yang turis, ada ini. Soal nanti urusan lain-lainnya saya nggak tahu, itu kan resiko dari pribadi sendiri-sendiri gitu. Ini bukan ngajari apa, tapi ini fakta bahwa untuk masuk di sini inilah cara-caranya macam-macam, begini, itu fakta. Dan selanjutnya terserah Anda seperti itu. Jadi mau begini, resiko ditanggung sendiri. Jadi begini, untuk masalah ini saya mau menjelaskan bahwa saya sebenarnya bukan pengacara atau bukan ada hubungannya dengan biro jasa atau apa ya untuk membuat legal, buat resmi di sini. Saya tidak seperti itu. Jadi saya hanya sebagai seorang imigran memberikan informasi saja. Ini caranya begini, ini caranya begini. Nah, sebagai turis itu paling banyak di sini, dan terutama di kota-kota besar, New York, Philadelphia, Washington DC dan macam-macam itu, kita nggak harus menjadi ngurus surat atau apa ya, menjadi punya kartu hijau. Itu syukur-syukur kalau punya legal ya. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Banyak sekali pekerjaan yang ada di kota-kota besar terutama. Dan di Amerika itu banyak sekali. Apalagi saat-saat seperti ini, saat pandemik. Ini Amerika lagi kekurangan pekerja banyak. Karena banyak orang yang tidak mau kerja. Nggak tahu karena apa gitu ya. Dan di restoran atau factory atau pabrik-pabrik itu semuanya ini butuh pekerjaan, butuh orang gitu. Jadi ya ini beruntunglah kalau ada orang-orang yang bisa masuk ke Amerika di sini, pasti saya yakin pasti dapat pekerjaan, pasti itu. Nah, cuma caranya itu saya nggak mau untuk detail di sini, menyebutkan di sini, karena ya ini saya bukan lawyer atau bukan pengacara, saya juga bukan agen tenaga kerja. Di sini tidak ada seperti tenaga kerja TKI atau apa penyalur, itu tidak ada. Sini ada independen, jadi wisata, jadi terus jadi pekerja, jadi kerja di sini, bukan dari agen penyalur tenaga kerja kita ditaruh di sini, tidak ada seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa teman yang salah persepsi. Ada nggak penyalur tenaga kerja yang bisa menampung saya di sini? Tidak ada di sini. Jadi yang ada kamu turis datang sini, punya kontak teman atau siapa, nah teman mencarikan kerja. Nah khusus di Philadelphia ini banyak sekali pekerjaan, terutama di pabrik-pabrik, bahkan di toko-toko atau restoran. Kalau yang di pabrik-pabrik itu, ini namanya di factory ya, ini ada semacam agensi penyalur tenaga kerja, tapi untuk yang ada di wilayah Philadelphia dan sekitarnya. Jadi orang-orang itu dijemput
terus ditaruh di mana kerja, setiap jamnya digaji berapa. Dulu masih 525 ya, dulu tahun-tahun berapa itu, tahun 2000-an lah gitu. Sekarang sudah ya 12, antara 10, 11, 12, bahkan 15 juga ada kayaknya itu per jamnya. Di sini digajinya per jam. Ada gaji, ada yang kerja sampai beberapa minggu, itu dalam satu minggu itu ada kira-kira melebihi dari 40 jam. Ini standarnya di sini itu adalah 40 jam, dari 8 jam per hari. Kalau sudah melebihi 40 jam itu dapat overtime. Overtime-nya itu gajinya 1,5 kali gaji pokok. Misalnya gaji pokoknya 10 ya, berarti misalkan kerjanya 40, sudah 40 jam, dapat kerja 50 jam dalam satu minggu, berarti yang 10 jamnya itu dikalikan $15 itu hitungannya seperti itu. Dan gajiannya itu setiap seminggu atau 2 minggu sekali biasanya. Tidak ada di sini gaji bulanan, jadi gajinya itu seminggu atau 2 minggu sekali dibayar. Untuk biaya hidup nanti kita bicara macam-macam detailnya untuk di sana. Kemudian untuk masalah yang Kensington ini memang persoalan yang sangat pelik. Dan dulu di daerah sepanjang jalan Kensington itu berapa blok itu aja ya, itu adalah pertokoan banyak orang-orang yang pokoknya hidup di sana itu ya. Kalau di Indonesia itu seperti di pasar baru atau pasar besar, jalan raya, pasar apa gitulah, itu di pinggir jalan raya itu ada pertokoan gitu. Nah, karena pandemik, pertokoan itu banyak yang tutup. Nah, di situ banyak homeless atau orang yang gelandangan lah datang di situ nongkrong di situ. Lama-lama ada penjual obat-obatan gitu, istilahnya itu berupa suntik ya. Istilahnya itu di sini dipanggil dengan opiot gitu ya. Nah, opiot ini yang sangat populer disuntikkan itu, ada obatnya gitu. Nah setelah di situ wah dijual murah, karena semakin murah, karena semakin banyak orang pengguna, dia menjual murah, untungnya juga lebih banyak, juga berlipat gitu. Nah itu bandar-bandarnya dari situ sendiri. Nah untuk komunitas yang ada di situ kebanyakan orang-orang dari Puerto Rico, dari ya orang Amerika, yang orang hitam Amerika lah pokoknya di situ. Kebanyakan di situ. Jadi orang Puerto Rico juga itu banyak di situ. Nah karena berjualan, tokonya ditutup, akhirnya orang-orang nongkrongnya di situ. Nah buat tempat berteduhnya lama-lama menjadi kotor sekali. Datanglah dari beberapa tempat lain yang bukan di Philadelphia ini, sekarang dari state-state lain, di sana enak, bisa nongkrong. Nah, akhirnya banyak mobil-mobil datang, bawa koper-koper, bawa apa, sambil nongkrong di situ. Nah, kayak dianggap tempatnya, surganya dia. Nah, orang yang datang di situ itu ada macam-macam. Memang dia penikmat obat-obatan, terus dia ada juga orang yang karena frustasi dari kehidupannya, mungkin pertengkaran keluarga, atau dia kena KDRT atau apa, macam-macam lah. Itu banyak sekali kejadian yang menimpa orang-orang yang historinya di situ itu. Misalkan dia kena perampokan, atau kena pemerkosaan atau apa, misalkan ini, dia seperti nggak ada harganya lagi, nggak ada itu, dia nggak ada kerjaan, nggak ada apa, larinya ke obat situ. Nah pemerintah Philadelphia sebenarnya sudah melakukan hal-hal pencegahan seperti itu, sudah dibersihkan ya, tapi karena
hak asasi manusia itu di sini tuh harus dijunjung. Jadi pemerintah nggak berani melarang tentang masalah private, jadi masalah pribadi. Di sini ada istilahnya, orang mau jadi LGBT, misalkan mau jadi perempuan atau mau jadi laki atau mau jadi apa, itu terserah gue ya, istilahnya gitu. Mau gue, istilahnya begitulah. Jadi kalau bahasa di sini itu my body my choice. Jadi apa yang aku lakukan untuk tubuh saya adalah pilihanku. Kamu bukan urusanku. Nah, tugas negara, tugas pemerintah Philadelphia ini Philadelphia ini adalah suatu kota, pemerintahnya berdiri sendiri, bukan tergantung dengan pemerintah Amerika Serikat ya. Kemudian Pennsylvania itu adalah state, ada federalnya, state-nya itu adalah negara. Dan setiap Pennsylvania itu adalah provinsinya ya, isinya itu mempunyai budget sendiri-sendiri. Jadi kalau kotanya miskin ya nggak bisa biayai, nggak bisa membersihkan, nggak bisa ini. Nah, Philadelphia ini tergantung juga, karena yang datang juga bukan orang-orang Philadelphia, orang macem-macem, orang dari luar-luar state juga, karena ya di situ tempat. Nah, sebenarnya tempat di Kensington itu tidak ada di Philadelphia saja, di New York, di belahan New York, di kota-kota besar itu ada semua. Cuma waktu terekspos itu memang waktu pandemi kemarin itu di Philadelphia, itu pemerintah Philadelphia melakukan sweeping besar-besaran untuk membersihkan tempat itu, dan itu diprotes juga oleh beberapa aktivis kemanusiaan. Jadi jangan melanggar hak-hak tentang orang, privasi orang, privat orang gitu. Maksudnya orang mau begini silakan. Kalau pemerintah harus seperti itu, harus menyediakan lokasi, tempat atau bagaimana. Nah, ini yang susah karena pemerintah sendiri butuh uang untuk ngurusin pembangunan lain-lainnya. Banyak orang yang tidak mempunyai perumahan dan lain-lain gitu ya. Kemudian itu adalah masalah atau problem juga yang ada di Philadelphia. Kemudian orang yang tinggal di lingkungan Kensington itu, di lingkungan sedekat jalan raya Kensington Avenue itu ya, itu yang penduduk-penduduk itu juga protes. Kapan hari itu melakukan unjuk rasa rame-rame supaya pemerintah melakukan penertiban untuk ini. Kemudian digalang ini rame-rame untuk melakukan kerja bakti dari berbagai macam organisasi sosial, dari macam-macam itu semua melakukan pembersihan. Kota menyediakan sampahnya, menyediakan, pokoknya dibersihkan. Sampai stasiun pemerintahan kereta api di situ tuh tempat stasiunnya ditutup karena terlalu kotor dan membahayakan. Tidak boleh orang berhenti di situ. Sekarang sudah dibuka kembali, sudah jadi publik lagi. Nah, itu problemnya. Jadi kemudian obat apa yang dipakai? Obat suntik, jadi opiat namanya di sini. Itu saya bukan pengguna obat, jadi nggak ngerti. Itu adalah obat apa gitu. Tapi yang sekenal, yang saya dengar di news atau di berita-berita adalah opiat, jadi disuntikkan gitu. Jadi saya nggak ngerti itu tergolong narkotik atau apa ya, saya nggak ngerti. Itu semacam gitulah, obat-obatan untuk pusing ya, untuk begitu mungkin lah, semacam kayak obat bios mungkin atau apa, saya sudah ngerti juga. Itu orang-orang dijualnya di situ-situ. Jadi nah, untuk masalah ganja atau marijuana ini barusan kemarin November itu pemerintah mengadakan pemilu kan. Nah, dalam pemilu itu pasti juga ada referendum, ada pollingnya, yaitu mau marijuana itu mau legal atau mau
dilarang gitu. Nah kebetulan yang pemilih itu kebanyakan legal, jadi marijuana di Amerika, terutama di kota-kota atau di state-state lain-lainnya itu rata-rata semuanya sudah resmi, jadi dibolehkan siapa saja pemakai. Jadi kita lihat di pojokan itu banyak orang yang nyimeng gitu, ngerokok, ya itu baunya seperti gitulah. Itu karena efek dari legal. Jadi dulu sebelum dilarang itu, wah itu mafia-mafia, geng-geng penyalur obat itu saling cari customer ya. Jadi punya geng ini bisa tembak-tembakan begitu. Nah sekarang sudah nggak begitu ada tembak-tembakan tentang jatah-jatah wilayah wilayah perdagangan obat atau apa begitu, karena sudah banyak yang dilegalkan. Jadi ya terserah, cuma pemerintah cuma memberikan penyuluhan aja bahwa obat ini tidak baik, obat ini bisa merusak begini, ini semuanya sudah diberitahu. Dan pemerintah nggak bisa mencegah, melarang yang bagaimana, karena ini keinginan rakyatnya. Kemudian bagaimana pemerintah harus melakukan tindakannya. Pemerintah tidak bisa melarang, tidak bisa menghukum, dan tidak bisa kecuali bandar obat itu tertangkap basah atau apa ya misalkan itu. Dan itu sebenarnya bukan tugas polisi yang seperti dilihat di situ. Polisi itu cuma menertibkan keamanan kalau ada terjadi pelanggaran atau kriminal, misalnya tembakan atau orang dipukul atau apa, bisa panggil 911. Di sini polisi datang memberikan perlindungan atau mengevakuasi gitu ya. Kemudian yang masalah tentang pemerintah Philadelphia itu tidak melakukan apa-apa terhadap orang-orang pengguna atau yang di Kensington itu. Tidak, pemerintah itu tugasnya adalah memberi pelayanan. Jadi tugasnya bukan untuk mengancam atau tidak. Pemerintah di sini tugasnya adalah memberikan pelayanan, memberikan suatu, misalkan orang itu sakit ya diberikan kesehatan, orang itu perlu rehabilitasi diberikan fasilitas untuk rehabilitasi. Ada banyak, tidak hanya pemerintah tapi organisasi-organisasi yang lain-lain itu dia memberi pelayanan. Kalau teman-teman tahu bahwa ada video-video di Philadelphia itu tentang Kensington itu, Street of Philadelphia itu, teman yang naik mobil atau yang jalan kaki bawa gimbal itu nyoting itu sebenarnya teman itu adalah bukan orang biasa. Mereka dilindungi, dia punya license, dia itu orang organisasi non-profit organization, jadi LSM gitulah, yang dia biasanya membantu rehabilitasi orang-orang itu. Makanya dia membuat video, bahkan setiap hari itu datang keliling sana membuat video, karena tugasnya dia itu mencari informasi di situ, dan dia memberikan pelayanan rehabilitasi, misalnya memberikan perumahan, membersihkan dia, jadi menjamin makanan-makanannya dia dapat sumbangan dari yang nyumbang-nyumbang begitu. Itulah kegiatan dari Philadelphia. Bahkan di tempat-tempat itu pemerintah kota itu membuat tenda-tenda khusus, bahkan menyediakan tempat supaya tidak berserakan itu, suntik-suntik itu, jarum-jarum itu ada di suatu tempat sampah sendiri yang untuk jarum-jarum suntik itu. Kemudian pelayanan kesehatan di tenda-tenda itu, misalkan tes COVID, ada tes COVID, kemudian ada diberikan alat kontrasepsi, misalnya supaya ada orang-orang yang melakukan hubungan seks itu, ada alat-alat supaya tidak menular penyakitnya begitu.
itu ada diberikan juga pelayanan fasilitas-fasilitas itu. Kemudian ada flu vaksin-vaksin itu juga ada di situ semua. Jadi pelayanan kesehatan itu bahkan diberikan makanan-makanan, disuplai makanan. Ada dari organisasi-organisasi yang bawa mobil-mobil itu memberikan makanan. Kemudian ada organisasi yang namanya penyuluhan homeless itu ada juga. Jadi kamu jangan jadi homeless, ayo ditampung di shelter, ada tempat penampungan perumahan, ini kamu bisa dibimbing untuk bekerja. Banyak, ada yang mau, ada yang tidak mau. Kan orang Amerika senengannya, aku pengen life-nya begini, pengen hidupnya bebas, nggak mau diatur-atur. Ya begitu, itu haknya mereka. Jadi nggak boleh kita pemaksa untuk ini. Tugas pemerintah memberi pelayanan, memberi kesehatan kalau orang itu membutuhkan. Itu hak orang itu dan harus dilayani oleh pemerintah. Misalnya orang itu nggak makan, dia kelaparan. Orang itu bisa nelpon, saya kelaparan, saya minta bantuan makanan, dikasih semuanya. Jadi itu tugasnya. Tidak boleh menghukum atau apa karena bukan kejahatan istilahnya di sini. Itu haknya. Ingat bahwa di Amerika itu ada istilahnya itu my body, my choice. Tubuhku aku buat apa saja adalah urusanku. Nah, kalau ada semacam bunuh diri atau apa, itu harus dicegah. Karena apa? Itu tidak baik. Nah, penyuluhannya misalkan orang membuat kayak semacam teror, bunuh diri atau apa, itu akan dikejar. Apalagi rasis, misalkan ngolok-ngolokkan orang tentang rasisnya itu ya, gendernya. Oh kamu kalau di Indonesia banci gitu, itu di sini nggak boleh. Itu kena hukuman malahan gitu. Jadi di Amerika itu harus menghormati hak-haknya. Kamu perempuan, kamu laki-laki, kamu bukan yang istilahnya jadi hak dua-duanya, itu ya terserah, itu hak-hak kamu. Makanya teman-teman yang terutama yang bagi yang punya agama yang kita dididik untuk itu, kuatkanlah imannya ya. Jadi untuk membentengi belajar agama, bagaimana supaya hidup kita itu terarah sesuai dengan tuntunan agama masing-masing. Itu aja ya, terlalu banyak ya untuk Kensington ini. Nanti apalagi ya, oke, kalau masih kurang jelas kasih komen, kasih ya pokoknya komen yang banyak lah. Nanti akan saya bahas lagi di setiap video untuk membahas detail-detail seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Salam sehat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu terus di video-video yang selanjutnya. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, mensupport saya, mendukung saya dengan memberikan like and subscribe di my channel. Dan saya semangat sekali untuk membuat video-video yang mudah-mudahan bermanfaat, yang lebih bagus, lebih informatif. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.